Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin sempat selling off tadi malam dan ada satu hal yang menurut saya menyebabkan hal tersebut terjadi. Kita mungkin bakalan bahas sedikit mengenai hal tersebut dan juga kita kembali mendapatkan ada rebound yang lumayan signifikan sehingga secara price action ada hal menarik yang pengen saya sampaikan yang sedang terjadi di Bitcoin sekarang. Diikuti juga tentunya ada beberapa data dan berita penting yang menurut saya perlu kalian simak, so stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,62 triliun dolar atau naik sekitar 0,96%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix walaupun dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,25% menuju 74,70 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa kita kemudian melihat semalam sempat ada selling off terjadi dan kita sempat menyentuh ke kurang lebih angka 41.700-an seingat saya. Pertama adalah karena data retail sales yang kemungkinan sedikit di luar ekspektasi teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini forecast-nya adalah retail sales bakalan keluar di minus 0,1%. Dan juga retail sales ex autos itu juga forecast-nya minus 0,1%. Alias ekspektasi pasar adalah adanya sedikit perlambatan di penjualan retail. Oke, sedikit banyak bisa juga menggambarkan keadaan konsumen sekarang seperti apa gitu, apakah sedang konsumtif atau tidak. Dan forecast-nya itu minus. Tetapi data yang keluar menunjukkan justru positif dan positifnya juga lumayan jauh daripada forecast-nya, 0,3%. Nah, kemudian tentunya ini menghadirkan semacam kekhawatiran. Baru kemarin kita membahas bahwa kakek Powell sudah memberikan clue bahwa mereka sudah mempunyai wacana untuk melakukan rate cuts di tahun 2024 sebanyak 3 kali. Tetapi, dia juga menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak menutup kemungkinan akan adanya kenaikan suku bunga lagi. Hanya saja untuk sekarang, sepertinya dirasa sudah mendekati yang namanya cukup atau memang sudah cukup. Mendekati atau memang sudah cukup. Makanya, banyak orang merasa bahwa bahasa yang disampaikan oleh kakek Powell tersebut dovish. Dan disampaikan juga memang ada sebagian besar Fed member yang menyampaikan bahwa mereka melihat tahun 2024 harusnya bakal ada 3 kali rate cuts. Tetapi tentunya mereka selalu sampaikan mereka akan ambil keputusan meeting by meeting. Dari pertemuan ke pertemuan. Artinya jika memang kita melihat data yang selama ini dipantau, mungkin diantaranya data inflasi, data unemployment rate, start lagi mengalami akselerasi. Artinya misalnya kita melihat inflasi kembali start untuk meroket, retail sales meroket, GDP meroket, itu tentunya pertanda yang tidak terlalu baik lagi. Karena The Fed tidak mau nanti inflasi kembali naik tinggi teman-teman. Sekarang sudah berhasil ditekan, tetapi belum mencapai target mereka. Mereka nggak mau ada reakselerasi, alias kembali naik. Nah, retail sales tentunya menjadi salah satu indikator yang bisa menunjukkan apakah ada potensi reakselerasi dari inflasi tersebut. Dan kita melihat ada peningkatan. Jadi ada sedikit indikasi negatif. Sehingga kita melihat kemudian Bitcoin kemarin sempat drop ke angka 41.700-an. Tetapi itu juga sedikit banyak dibantu oleh long squeeze, setahu saya teman-teman. Karena pergerakannya sangat cepat, hanya membentuk semacam wick dan kita kembali rebound ke atas. Yang bakal kita bahas lebih detail nanti di chart tentunya. Jadi itu adalah menurut saya salah satu alasan yang membuat kemarin market cenderung terkoreksi sedikit. Dan selain retail sales ini datanya juga adalah long squeeze. Tetapi teman-teman, in other end, kita melihat ada berita positif lagi datang untuk Bitcoin dan kawan-kawan gitu ya. Karena world's largest oil company, Saudi Aramco partners with SBI Holdings to potentially invest in digital assets. Jadi salah satu perusahaan terbesar
di sektor minyak, teman-teman. Ini perusahaan dari Arab Saudi, Aramco Partners, bekerjasama dengan SBI Holdings, dan mereka disampaikan berpotensi bakalan investasi di digital assets. Ya tentunya yang dimaksud adalah cryptocurrency. Nah, kalau bagi kalian sepele, siapa itu Aramco kok? Nah, kalian bisa cek saja sendiri di Google, dan kalian bisa lihat statistiknya di sini. Pendapatan mereka di tahun 2022 saja, itu 535 miliar US dollar, teman-teman. Laba bersihnya 161 miliar US dollar, atau 161 billion dollar di tahun 2022. Total asetnya ada kurang lebih 664 billion dollar. So, teman-teman, ini bukan sebuah perusahaan yang kecil. Dan kalian bisa lihat di sini background-nya seperti apa, perusahaan minyak dan gas yang berkantor di Darhan, Arab Saudi. Hingga tahun 2020, perusahaan ini adalah salah satu perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Jadi, teman-teman, ini adalah big deals tentunya. Mungkin sekarang kita udah sedikit kebas dengan berita-berita seputaran perusahaan-perusahaan besar, ada negara-negara yang mulai start untuk melirik investasi di kripto, ya karena kita udah terbiasa dari setahun kemarin itu melihat banyak sekali berita-berita adopsi, teman-teman. Tetapi ini terus-menerus terjadi di belakang layar, sehingga secara fundamental harusnya ini semakin memperkuat fundamental dari digital asset itu sendiri atau aset cryptocurrency. So, teman-teman, apakah kalian masih sekarang ragu gitu untuk bisa nge-hold Bitcoin secara jangka panjang? Sedangkan kalau kalian lihat yang terjadi di seluruh dunia sekarang, kripto itu sudah menjadi bahan pembicaraan di mana-mana, teman-teman. Sekalipun kita belum ke all-time high yang baru, tetapi kita melihat banyak sekali minat dari para perusahaan-perusahaan terbesar di dunia untuk mempunyai exposure terhadap cryptocurrency. Mungkin terutamanya di Bitcoin terlebih dahulu. BlackRock, Fidelity, Vanguard, ya kan? Saudi Aramco. Ada juga negara El Salvador, Argentina yang mulai start juga. Apalagi yang kurang? Kenapa kalian masih harus ragu? Kenapa kalian harus mentalnya mental kerupuk dan selalu panikan setiap kali melihat Bitcoin terkoreksi 5-10%? Kalau ini drop lagi, teman-teman, ke 10.000, itu adalah sebenarnya peluang emas justru. Oke? Kalau misalnya kalian lihatnya sebagai mungkin disaster, kalau misalnya kita kembali drop ke 10.000, saya lihatnya justru sebagai peluang emas. Kapan lagi, teman-teman, kita dikasih kesempatan kedua untuk mengakumulasi Bitcoin dengan harga yang sangat murah, dengan fundamental yang sudah jauh lebih kuat daripada cycle-cycle sebelumnya. Jadi itulah kenapa saya selalu sampaikan ke teman-teman semua, setlah portofolio kalian sedemikian rupa, sehingga kalian sampai kalian merasa mampu untuk nge-hold portofolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Gimana pun caranya, itu adalah patokannya menurut saya. Supaya kalian secara mental itu tidak gampang tergoyahkan. So, kita mendapatkan ada berita yang super besar lagi hari ini soal Aramco, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar dan kemudian negara-negara yang start untuk melakukan adopsi Bitcoin. Berikutnya, teman-teman, berita seputaran spot Bitcoin ETF. Lagi-lagi, setelah kemarin ada Fidelity, ada BlackRock yang sudah di-list di Depository Trust and Clearing Corporation, kali ini Bitwise juga sama, salah satu aplikan spot Bitcoin ETF. The Bitcoin ETF by Bitwise is now listed on the Depository Trust Clearing Corporation dengan ticker BITB. Another one. Jadi, dalam beberapa minggu belakangan, teman-teman, kita melihat banyak sekali aplikan spot Bitcoin ETF yang sudah di-listing di Depository Trust Clearing Corporation. Dan ini tentunya semakin memperbesar chance bahwa spot Bitcoin ETF itu akan segera di-approve. Apakah clue-nya masih kurang jelas, teman-teman? Kita melihat revisi terus-menerus terjadi dari para aplikannya. Kemudian banyak sekali aplikan yang sudah di-list di Depository Trust dan Clearing Corporation. Dan disampaikan oleh Luck Davis di sini, merupakan salah satu influencer terbesar juga di dunia kripto, is done deal already. Just a matter of when this thing is official. Jadi dia sedikit lebih optimistis dari saya. Dia menyatakan, ya ini sebenarnya udah selesai gitu. Cuma permasalahannya hanya kapan saja diresmikan begitu ya. Jadi, teman-teman, kita melihat banyak sekali berita positif yang muncul belakangan
Dan itulah kenapa alasan kita melihat Bitcoin performanya sangat baik. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak anti klimaks. Yang salah satunya yang saya khawatirkan tentunya adalah kalau misalnya rupanya spot Bitcoin ETF amit-amit itu dinaik di bulan Januari nanti, di mana banyak sekali orang expect bulan Januari itu di approve, tapi ternyata di-deny, itu bisa aja menciptakan semacam selling pressure yang cukup besar. Ya walaupun in the end of the day kalau ternyata kita drop ke lower low baru, bagi saya itu adalah sebuah peluang emas. Tapi itu bisa menjadi berita yang sangat negatif, terutama untuk teman-teman yang mungkin masih panikan gitu. Karena bisa aja kalian jadinya panic selling kalau rupanya kita ke area lower low baru. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kalian gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart. So, teman-teman, kita kembali melihat apa yang terjadi di Bitcoin itu adalah kita melihat market makers mencoba untuk mencari uang sebanyak mungkin di area range ini. Berkali-kali kita melihat ada long squeeze, diikuti short squeeze, ada short squeeze, ada long squeeze. Jadi ketika Bitcoin ranging seperti ini teman-teman, memang kalau misalnya kita berada di pertengahan seperti ini, bukan tempat yang ideal bagi kita untuk masuk. Kecuali teman-teman memang masuknya dari sekitaran area di sini. Itu menghasilkan risk to reward ratio yang jauh lebih baik. Dan kita lagi-lagi diperlihatkan seberapa tangguhnya area $42.000. Kemarin kita sempat mendapatkan rejection di sini. Sebelum pada akhirnya breakout, breakdown, dan kita mendapatkan rejection. Kita mendapatkan rejection. Kalau kita mau lebih detail, kita mungkin bisa lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, kita bisa melihat secara detail area 42.000 itu rupanya sangat direspect oleh Bitcoin sekarang, dan setiap kali kita menyentuh ke area tersebut selalu menghasilkan semacam rejection. Itulah kenapa saya sampaikan di video kemarin, selama area 42.000 itu mampu di hold oleh Bitcoin, maka saya cenderung masih akan bullish. Hanya pertanyaannya teman-teman, apakah koreksi yang kita lihat di sini sudah selesai? Ataukah Bitcoin masih akan membuat satu lagi push ke sekitaran area 42.000 sebelum pada akhirnya kita push lagi ke atas? Saya sebenarnya secara pribadi ya, ini jujur-jujur ngomong aja teman-teman, saya secara pribadi belakangan jarang sekali mau nge-trade Bitcoin. Ini juga saya sampaikan di video-video kemarin. Kenapa? Karena semua setup altcoin yang saya bagikan juga sudah di Altcoin Indonesia, itu menghasilkan risk to reward ratio yang jauh lebih besar, teman-teman. Di antaranya Mubi. Kemarin saya udah mention ini di video Altcoin Indonesia, bahkan beberapa hari yang lalu, ketika harganya masih di sekitaran area di sini. Oke? Kalian bisa bayangkan, ini adalah kenaikan kurang lebih hampir 300%, teman-teman, dalam kurun waktu hanya beberapa hari saja. Dan ini saya bagikan gratis ke teman-teman yang nonton video Altcoin Indonesia kemarin. Saya bagikan juga ordi. Saya sampaikan teman-teman boleh start untuk cari setup long di sekitaran area trendline di sini. Dan ini juga udah hasilkan berapa, teman-teman? Kalau kalian cek, kurang lebih hampir 50%. Dengan resiko yang relatif kecil. Kalau kita protect diri kita di bawah area trendline, itu berarti hanya kurang lebih 10% anggapan. 1:5 sudah kita capai. Ya kan? Video kemarin, persis baru kemarin saya upload. Saya mention adalah Aleph Giro. Ini yang menurut saya cukup siap untuk mendapatkan rally. Baru kemarin saya mention, kita mendapatkan rally berapa? Kurang lebih 12%. Dan saya rasa kita masih akan menembus ke high yang baru. Nah, ini di sini saya bukan mau mengatakan bahwa semua setup yang saya bagikan cuan, teman-teman. Tidak. Tetapi saya cuma pengen sampaikan, kalau kalian merupakan seorang traders, sebenarnya hal yang paling menarik yang bisa kalian lakukan sekarang itu adalah trading altcoin, bukan Bitcoin, teman-teman. Karena pergerakan Bitcoin yang kita tahu untuk sekarang itu masih cenderung sideways. Oke. Kalaupun naik, kita bisa naiknya seberapa sih? Ini hanya 6%, teman-teman. Ya kan? Kalau Bitcoin saya lebih jadikan sebagai investasi untuk jangka panjang. Sedangkan untuk trading saya lebih prefer altcoin. Kenapa? Karena volatility-nya lebih tinggi, risk to reward ratio-nya lebih baik, setup-nya lebih rapi. Jadi selamat kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat cuan karena menonton video Altcoin Indonesia yang kemarin. Kalau misalnya belum sempat, hari ini mungkin saya akan lakukan update lagi untuk video Altcoin Indonesia.
Ya semoga bisa membantu kalian ya. Kalau misalnya saya temukan research baru, saya akan juga bagikan. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara spesifik price actionnya Bitcoin, teman-teman, apa yang kita bisa lihat adalah bahwa rupanya kita masih melihat banyak sekali buyers yang tersisa di sekitaran area $42.000. Sehingga, so far so good, teman-teman. Kita tidak melihat ada semacam indikasi yang negatif. Yang saya lihat berikutnya terjadi adalah masih sama. Ini juga saya sampaikan di video kemarin. Saya masih mengatakan bahwa Bitcoin, saya lihat masih akan selama beberapa hari ke depan cenderung sideways di sekitaran area di sini. Dan itu adalah sebuah hal yang sehat untuk kita lihat di Bitcoin. Nah, setiap kali teman-teman kita menyentuh ke sekitaran area 42.000, saya rasa ini cukup secara risk to reward ratio untuk dijadikan sebuah setup. Kalau misalnya kalian mendapatkan ada reversal pattern di sekitaran area di sini, katakanlah double bottom atau triple bottom, atau misalnya ada inverse head and shoulder, ada falling wedge, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, itu tentunya akan menjadi setup berikutnya untuk kalian yang mau long. Oke, tetapi teman-teman, kita wajib melihat ada dua hal. Pertama, ada pelemahan momentum bearish, diikuti reversal pattern. Ini adalah cara paling konservatif. Kalau kalian yang agresif, ya kalian mau dia ada pelemahan momentum bearish atau tidak pun, kalian boleh aja misalnya mau mencari peluang untuk long setup di sekitaran area di sini. Walaupun misalnya penurunannya terlihat cukup kencang, tapi kalau misalnya ada reversal pattern, itu worth it untuk dicoba. Tergantung profil resiko masing-masing, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi teman-teman, kalau misalnya ternyata kita bisa melihat 1 hour candle itu kembali closing di bawah area 42.000, saya akan keluar secepatnya. Karena menurut saya itu adalah pertanda bahwa Bitcoin kemungkinan akan menjadikan area ini sebagai area local top, ini sebagai area lower high baru, dan kita berpotensi membentuk lower low. Kemungkinan menuju ke area 39 sampai 38 ribu dolar di sini. Dan ini akan menjadi sebuah koreksi yang cukup panjang, kemungkinan bisa berminggu-minggu, sebelum pada akhirnya kita kembali start untuk mendapatkan rally ke atas. So, be aware teman-teman terhadap apa yang terjadi di Bitcoin ketika kita kembali nyentuh ke area 42.000. Saya rasa untuk beberapa hari ke depan kita masih akan stay kurang lebih di area range ini, karena toh kita juga sudah berada di hari Jumat. Sabtu dan Minggu biasanya volume perdagangan tidak akan terlalu kencang, so ini tidak terlalu make sense untuk teman-teman memaksakan setup kalau misalnya belum dapat. Kalau misalnya memang kita nyentuh ke area di sini, ini mungkin kalian bisa jadikan sebagai tempat untuk start mencari peluang untuk long. Tapi sebelum senario tersebut terjadi, please jangan buru-buru untuk masuk kembali ke Bitcoin, karena di pertengahan seperti ini menurut saya adalah no trading zone. Tapi kesimpulannya adalah untuk short term saya masih merasa Bitcoin masih akan melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini atau sideways, sebelum pada akhirnya kita akan start untuk kembali rally ke atas. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.